Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi'ibadika as-salihin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, inayahnya, nikmat Islam, nikmat iman, dan seluruh nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah, pemberi syafaat di hari kiamat kelak, panutan bagi kita semua, role model bagi seluruh umat muslimin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di sini, Masya Allah, mengikuti kajian Ahad Ceria, Ahad Ceria di masjid yang penuh berkah ini, luar biasa. Ya, saya juga lihat, Masya Allah, ibu-ibunya semangat, bapak-bapaknya semangat, itu luar biasa. Masjidnya pun enak, berhasil. Ya. Meskipun saya Porawari dari Jalan Yosudarso, saya baru 2 kali sampai sini. Satu kali penasaran gimana sih Masjid Nurul Rahmah itu sholat zuhur di sini sekarang. Nah, ini kedua kali. Tapi Masya Allah enak, ini masjidnya enak, bagus ya, luar biasa. Semoga Allah memberkahi orang-orang yang memakmurkan masjid ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah atas diberikannya kesempatan kepada kita semua hingga detik ini untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka qabla harami, masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya. Nah, saya lihat di sini justru kembali ya, kebanyakan kok sembuh nih. Gimana Bu? Nah, manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tua. Kenapa kita harus memanfaatkan masa muda? Karena masa muda itu adalah masa kuat, masa kekuatan, yang dimana orang ketika muda itu bergairah, menggebu-gebu, memiliki semangat, etos kerjanya tinggi, ya. Visinya besar, kemudian tubuhnya kuat. Ya. Maka Rasulullah menganjurkan kita untuk memanfaatkan sebaik mungkin masa muda. Dan sungguh beruntung orang yang ketika dia muda dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang tua jangan berkecil hati karena tidak masuk kategori ini ya. Kalau masa tuanya itu dipenuhi dengan ketaatan, juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan limpahan keberkahan. Ibu, umur boleh tua, tapi semangat harus tetap muda, ya. Dan itu juga realita. Banyak orang dia secara umur itu masih muda,
tapi mentalnya mental tua Pak. Kita lihat anak-anak zaman sekarang tuh banyak disuruh belajar nggak mau ya kan, malas-malasan ya, disuruh kerja juga malas-malasan ya. Ogah-ogahan senangnya di tempat tidur, main. Sekarang ada main HP, sekarang ada istilahnya apa? Rebahan, rebahan. Pernah dengar ya? Senangnya rebahan. Bahkan ada kalau netizen di internet itu menulis ya sukanya generasi rebahan ya, karena senang berbaring seperti itu sambil menyelami dunia sosial. Ya. Ini bukanlah hal yang produktif. Maka ini sebetulnya bertentangan dengan wasiat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Anak muda itu harusnya produktif. Anak muda punya semangat, kehidupannya diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, orang-orang tua yang sudah sepuh, jangan mau kalah dengan anak muda. Semangatnya harus tetap muda, meskipun secara umur sudah. Maka kita lihat ada bapak-bapak, ibu-ibu yang masya Allah bangun dari jam 2 pagi, ya, sudah mempersiapkan untuk jualannya. Jualan di pasar di pagi hari. Habis setelah selesai persiapan mengurusi anak, masya Allah luar biasa. Kemudian mengantarkan sekolah anaknya, setelah itu bekerja, dan begitu seterusnya. Maka hal-hal produktif seperti ini harus kita lakukan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Syababaka qabla haramika. Kemudian yang kedua, sihataka qabla saqamika. Kesehatanmu sebelum sakitmu. Kita harus memanfaatkan kesehatan kita. Ketika kita diberikan kesehatan nih Bapak Ibu sekalian, kesehatan itu mahal harganya. Dan kita tidak pernah bisa merasakan mahalnya sehat kecuali apabila kita sakit. Nah, sekarang ini kita sehat, alhamdulillah bisa jalan ke masjid, itu luar biasa. Kenikmatan yang sungguh tiada taranya. Seandainya orang itu tahu fadilah, keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid itu, Bapak sekalian, niscaya dia akan menggapainya meskipun dengan merangkak. Ini kita analogikan nih, Bapak Ibu sekalian, kalau semisal pemerintah memberikan BLT 3 juta diambil di kantor desa 600. Semisal Pak, kalau 600 mungkin kita berikan angka yang bombastis 3 juta. Kira-kira Bapak Ibu sekalian berangkat nggak? Pasti itu. Tidak ada batasan mau kaya mau miskin boleh. Yang mau silakan datang ke kantor desa. Kira-kira ramai apa enggak Bu? Bahkan mungkin yang di kursi roda pun 3 juta ya. UMR bebas. UMR kebuin berapa? UMR 1,9 atau 2 juta. Nah, UMR aja semisal 2 juta. Nah, ini pemerintah sedang berbaik hati ngasih 3 juta. Pasti berapa semua penuh. Lawang yang sekarang berapa? 300 ya Pak? 600 itu pun penuh. Itu bayangan kita dengan hanya nominal 3 juta. Rasulullah itu menggambarkan fadilah sholat subuh di masjid itu dengan apa? Seandainya orang itu mengetahui keutamaan sholat di masjid, sholat subuh di masjid, dia akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Bayangkan, merangkak pun dibela-bela nih sholat. Kalau tahu keutamaan sholat. Maka beruntung sekali kita, alhamdulillah kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu luar biasa, Pak. Ya. Mungkin kita menganggapnya remeh, biasa. Tapi ketika kita sakit langsung kita tahu bahwasanya bersyukur sekali ya orang yang sehat itu. Ya. Bahkan karena saya biasa di rumah sakit nih, saya sering keliling
melihat keadaan pasien yang luar biasa. Kalau ada pasien yang setiap minggu itu pasien CKD, dia setiap minggu harus cuci darah. Gimana Pak rasanya Pak? Ya susah, ya. Harus cuci darah. Belum pasien-pasien yang lain yang harus setiap saat itu kontrol dan sebagainya. Maka kesehatan itu luar biasa sekali. Maka manfaatkanlah kesehatan ini untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kita di kehidupan dunia maupun akhirat. Manfaatkan pada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Ya. Makanya kalau dalam agama Islam itu, ya, ajaban li amril mu'min, ya, sungguh luar biasa perkara seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya segala perkara baginya itu adalah baik. In asabathu sarra syakara fakana khairun lahu. Apabila seorang muslim itu diberikan sesuatu kenikmatan, maka dia itu bersyukur, dan itulah yang terbaik baginya. Wa in asabathu dharra sabara. Dan apabila ditimpa musibah, sesuatu yang tidak dia senangi, dia sabar, fakana khairun, maka itu yang terbaik. Itu mindsetnya orang Islam. Itu mindsetnya orang Muslim. Apa yang Allah takdirkan berikan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Maka orang Muslim itu harusnya legowo, syukur, sabar. Gimana pembahasannya?